Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita merenungkan tentang khawatir. Manusia dalam hidupnya tidak terlepas dari kekhawatiran. Seringkali manusia takut atau khawatir karena seringkali segala sesuatu sepertinya tidak ada jalan keluar, sehingga manusia menjadi pikirannya buntu. Kadang-kadang karena kekhawatiran akhirnya manusia itu bisa jadi pecandu narkoba, bisa jadi depresi, bisa jadi gila, bisa lupa daratan, bunuh orang, bisa bunuh diri. Jadi banyak sekali bahaya yang ditimbulkan oleh kekhawatiran. Orang sakit juga khawatir. Lantas kalau keliwat khawatir, akhirnya jadi sakitnya tambah parah. Orang sakit kanker khawatir, jadi hormonnya malah kacau, ya. Tapi ada cerita kejadian benar, orang yang sudah divonis umurnya tinggal 6 bulan sakit kanker, tapi waktu dia bilang, toh aku bakal mati juga. Jadi dia kebetulan cukup uangnya, finansialnya, lantas dia keliling dunia, dia jalan-jalan, dia ketemu teman-teman, dia happy, dia ketawa, ketewe, ya. Dia nikmati hidup. Makan segala macam dia makan. Tanpa dirasa, tahu-tahu umurnya nambah 15 tahun. Padahal divonis 6 bulan dia sudah harusnya mati. Tapi dia tidak mati, dia sehat. 15 tahun lagi baru mati. Nah, ini menandakan kekhawatiran itu berbahaya. Makanya Tuhan bilang jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Biarlah kita sebagai anak Tuhan mengimani bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari segala persoalan. Tuhan sanggup melepaskan kita dari segala pergumulan. Tuhan sanggup melepaskan kita daripada sakit penyakit. Tuhan sanggup melepaskan kita daripada pergumulan ekonomi. Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari segala persoalan yang sepertinya menutup hari depan, menutup jalan keluar. Tapi waktu kita percaya, waktu kita beriman, maka Tuhan akan bekerja. Kenapa saya katakan gitu? Saya ingin mengajak Bapak Ibu lihat di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi kalau kita umat Kristen, anak Tuhan, seharusnya kita baca firman tiap hari, merenungkannya. Kenapa mesti merenungkan? Kita harus memikirkan apa maksud Tuhan ini. Tuhan maunya apa? Kehendak Tuhan apa? Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita harus bertindak dalam mengatasi segala masalah? Ya. Jangan kita bertindak sendiri. Karena kalau kita bertindak sendiri tidak mungkin kita bisa terlepas dari masalah. Karena manusia itu pikirannya terbatas ruang dan waktu. Karena seringkali waktu kita pikir kita benar, ternyata kita salah jalan. Saya yakin kalau orang lari ke narkoba, dia pikir dia benar, bisa menghilangkan segala kesulitannya. Waktu dia minum jadi pemabukan, saya yakin dia merasa dia benar.
Waktu dia mau bunuh diri juga dia pikir dia benar, ini jalan yang paling bagus, saya bunuh diri langsung selesai. Tapi sebenarnya kan tidak selesai. Waktu dia bunuh diri, dia pasti masuk neraka. Karena dia membunuh. Walaupun yang dibunuh dirinya sendiri. Kenapa? Karena diri sendiri bukan kita punya. Diri kita adalah Tuhan punya. Nah, ini di sini Bapak Ibu yang kita perlu mengerti ya. Jangan sampai kita karena kekhawatiran kita melakukan hal-hal yang negatif yang menjadi bikin Tuhan jadi sedih dan bikin Tuhan jadi marah. Ya. Kalau kita percaya Tuhan, kita bilang kita orang Kristen, tapi kita bilang kita percaya Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan, dan kita mengakui Tuhan itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu Bapa kita, dan Tuhan itu Bapa kita yang maha kuasa, Bapa kita yang maha pengasih dan penyayang, Bapa kita yang maha pengampun, Bapa kita yang maha kaya. Tidak ada satupun yang mustahil yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa kita yang di surga. Kenapa? Karena kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu gunanya kita baca firman tiap hari. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Terus ayat 2-nya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak sesuatu pun yang terjadi, tidak mungkin terjadi kalau nggak ada Tuhan. Ya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kenapa dikatakan hidup itu adalah terang manusia? Kalau ada Tuhan, hidup kita ada terang. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga hidup kita ada dalam kegelapan. Kita tidak tahu yang mana yang jalan yang benar, yang mana yang salah. Mana tindakan kita yang benar, mana yang salah. Mana pemikiran kita yang benar, mana yang salah. Waktu kita pikir benar, kita belum tentu benar. Karena manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Nah, kalau kita percaya pada Tuhan, apapun masalah kita, betapa apapun kesulitan yang kita hadapi, sakit apapun, waktu kita berserah kepada Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat Allah. Sakit kanker bisa sembuh, miskin bisa Tuhan pulihkan, susah bisa direndahkan manusia, bisa ditinggikan Tuhan. Ada pergumulan, Tuhan bisa carikan jalan keluar. Ya. Jadi kita harus percaya dulu secara penuh kepada Tuhan. Percaya adalah beriman. Nah, waktu kita berani beriman, berani percaya kepada Tuhan, maka kita harus berani taat. Ya. Dan waktu taat, kita baru bisa berharap. Berharap. Kenapa harus berharap? Karena Tuhan punya kuasa dan kedaulatan mutlak atas segala sesuatu yang terjadi. Bukan kedaulatan manusia, tapi kedaulatan Tuhan. Ya. Jadi waktu kita beriman, kita berharap, kita taat kepada seluruh firman. Nah, untuk taat kepada seluruh firman, ya kita harus tahu dulu firmannya apa. Perintah Tuhan apa? Kehendak Tuhan apa? Caranya tahu, merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Kalau nggak baca firman Tuhan, bagaimana kita tahu? Ya. Nah, jadi dari sini, setelah kita taat, kita berharap,
kita lakukan perintahnya, dan Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan akan memberkati semua rencana kita. Tapi nomor satu kan Tuhan dulu dalam hidup. Kalau kita sudah menomorsatukan Tuhan, sudah percaya bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu pencipta alam semesta, dan Tuhan itu adalah Bapa kita yang di surga. Lantas kita mau mengenal Bapa kita, kita merenungkan, kita mau cari tahu apa kesenangan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Itu semua harus, saya bilang itu semua harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ya, kadang-kadang kita seringkali kita jadi khawatir dalam pelayanan. Misalnya kita melayani, kita jadi pengurus gereja, atau kita jadi hamba Tuhan, atau kita jadi aktivis. Kita melayani ada udang di balik batunya, makanya kita jadi khawatir. Seringkali kita ingin melayani, kita ingin tampil. Ini, aku nih adalah pengurus gereja. Aku ini majelis gereja. Aku ini hamba Tuhan loh. Tapi ada agenda tersembunyi. Ingin tampil, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disembah oleh jemaatnya. Inilah yang dibilang sesat. Kita anak-anak Tuhan, biar hamba Tuhan, aktivis, majelis, semua guru sekolah minggu, semua harus melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, tanpa agenda tersembunyi, tanpa ada keinginan untuk meninggikan diri kita sendiri. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Tapi waktu kita berserah, waktu kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup, waktu kita minta campur tangan Tuhan dalam segala pergumulan hidup kita, waktu kita berdoa menyerahkan semua rencana yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta petunjuk Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Saya bukan penganut teologi kemakmuran, tapi kalau kita menomorsatukan Tuhan, apapun yang harus kita alami untuk kemuliaan nama Tuhan, maka segala yang kita lakukan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita juga akan diberkati Tuhan. Ya, saya akan mengutip dari hal pengabulan doa. Ya, dalam Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Kita cari kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebenarannya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Ini hal pengabulan doa. Ya, Matius 7 ayat 7. Karena setiap orang yang meminta, katanya, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ya. Jadi Tuhan bilang, kalau kita percaya pada Tuhan, kita boleh minta. Ya. Segala sesuatu, segala rencana bisnis, segala rencana hari depan kita, rencana kita berkeluarga, rencana apapun, minta kepada Tuhan agar Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Nah, ini yang penting. Maka Tuhan akan memberinya. Malah dalam ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Ya. Ayat 11,
Jika kamu yang jahat aja, maksudnya manusia yang jahat saja, tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga. Bapak kita yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Ya, ini janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu teman-teman tidak baca firman Tuhan, nggak tahu ada janji ini. Tapi perhatikan ya, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada kata yang baik. Apa artinya? Contoh, kalau orang suka tulangnya tulang judi, suka ingin main perempuan, punya karakter yang tidak baik, mendingan dia dikasih miskin supaya dia jangan jatuh dalam dosa, supaya dia jangan main perempuan, supaya dia jangan judi. Ini maksudnya. Kenapa yang baik? Tuhan tahu hari depan. Tuhan tahu kita, dari kita ada dalam kandungan ibu kita. Tuhan udah tahu apa yang akan kita lakukan. Bahkan sehelai rambut pun copot, Tuhan tahu. Itulah Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kalau percaya Tuhan, percaya 100%. Kedua, baca firman Tuhan dan renungkan. Setelah itu, minta apa yang Bapak Ibu mau lakukan. Doakan dulu segala rencana, apapun itu, pelayanan di gereja, bisnis, apapun, tanya kepada Tuhan. Lakukan perintahnya. Ya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Semoga melalui channel ini Bapak Ibu bisa lebih memahami firman Tuhan, lebih taat, lebih mengenal Tuhan secara pribadi, dan bisa mengalami pimpinan Tuhan dalam hidup. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti bagaimana harus hidup sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati.